Oke, halo Velvers, kembali lagi di channel aku. Jadi kali ini kita pengen ngebahas barang yang baru aja gue beli. Nah, ini namanya adalah Takara Intro X3. Yap, ini adalah sebuah microphone yang kebetulan kemarin aku belinya di teman aku. Ya, second. Tapi kenapa aku beli second? Karena di harga pasarannya sekarang atau di online shopnya sekarang yang mungkin kita belinya baru ataupun second, harganya tuh kisaran 600 sampai 700. Dan bisa kalian cek sendiri ya. Dan menurut aku lumayan worth it karena kemarin aku jauh banget harganya belinya di bawah itu, sekitaran 400-an. Dan contoh buat orang teman aku, Apip. Nih dia seorang YouTuber reviewer otomotif. YouTube-nya ada di sini. Dan ini kali ini aku pengen nge-review mikrofon ini yang mungkin kedepannya bakal terus aku pakai sebagai daily content creator aku, mau itu vlogging ataupun sekedar ngomong biasa seperti ini ya. Oke, langsung aja. Di sini di boxnya tulisannya ada Takara Intro X3 ya guys. Nah, ini dia udah mute function, udah plug and play auto planning, support external left mic, 3 mix for 3%, 1 key noise reduction, real time monitoring, ultra lightweight and compact, sama udah ada charging case-nya ya. Terus di belakangnya ini direkomendasikan buat YouTube video, vlogging, live streaming, dan podcasting. Dan fitur-fiturnya udah banyak banget ya, bisa kalian baca di sini. Nah, di fiturnya udah banyak banget lah pokoknya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kebetulan boxnya udah aku buka nih, dan ini mikrofonnya. Dan sebelumnya kita lihat dulu nih dalam boxnya. Selain ada ini, dia udah dapat hard case juga ya. Maksudnya selain dapat charging case-nya, which is itu juga case sih bisa dibilang, dia udah dapat external case-nya gitu. Jadi lebih compactable banget, dan ini ukurannya nggak sampai tangan. Dan nah, ini masih masih luarkan case-nya gitu dibandingin sama tangan aku ya. Ini benar-benar compact banget sih guys ya. Lanjut, di dalam boxnya ini dia nggak banyak yang bisa kita review ya juga. Oke. Di boxnya ini ya seperti biasa dia ada buku panduan, ada 2 buku panduan. Ini ada nya sendiri, dan ya, ini bahasa Inggris ya. Ini tata cara memasang, memakai, dan mengoperasionalkannya. Right. Satunya lagi ini adalah PT Visi Moda Andalan. Oh, ini adalah introduction daripada kartu produksinya ya. Jadi ini kebetulan temen aku juga belinya online sih katanya. Udah garansi 1 tahun, tapi kayak temen aku dari 1 tahun yang lalu. Cuma nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Kita kayak apa dan gimana cara mengoperasionalkannya. Oke, langsung aja. Ini masih ini sih. Tadi kita udah tunjukin ya. Seperti ini case-nya. Cukup simpel, kayak bahannya itu kayak apa ya? Kayak yang buat kacamata itu. Oke, kita buka ya guys, seperti ini. Ya. Dalamnya itu dia jatuh. Dalamnya itu lumayan banyak ya. Oke. Dalamnya itu lumayan banyak. Jadi setelah kita buka tadi, ini ada mikrofonnya dan ada aksesorisnya kayak kabel dan yang lainnya. Kita unboxing dulu satu persatu. Ini buat casing-nya sendiri ya, charging case-nya sendiri ya. Jadi nanti colokannya ke sini, dia udah Type C ya pasti tentunya. Jadi dicoloknya kayak di bagian sini nih. Ya, pokoknya bagian sini, dan di sebelahnya ini dia ada tombol power-nya. Sebenarnya bukan tombol power, cuma tombol buat ngecek daya baterainya tuh nanti ada lampunya di sini. Nah, ini berarti 3 nih, masih oke lah. Oke, kita taruh tulis ini. Selanjutnya di sini ada banyak banget adaptor-adaptor yang ngubungin ke dalam tipe-tipe apa ya? Tipe-tipe chargingnya gitu loh, apa? Buat nyambungin ke adaptor-adaptornya itu. Ini kita bagi-bagiin dulu kali ya. Ini ada buat, ini mungkin buat yang Type C nih. Ini buat Type C. Jadi nanti dihubunginnya misal dari Android, karena dia udah support Android, iOS, dan perangkat keras lainnya yang bisa dihubungkan dengan tipe adaptor yang ini. Nah, ini bisa dilihat di sini.
ya. Dan ini hubunginnya nanti ke mikrofonnya. Oke. Ini buat yang Type C. Nah, kalau yang ini spesialnya dia ini adaptornya apa ya guys? Aku lupa ya. Nanti pokoknya hubunginnya ke yang Type C ini ya, ke mikrofonnya ya. Ada apa? Ada 3 mikrofon dan salah satunya harus ada receiver dan transmitternya ya. Oke. Nah, ini buat ke kamera guys. Spesialnya ini adalah perangkat lunak yang khususnya seperti kamera. Oke. Nah, ini juga buat kamera. Oh, dikasih 2. Wow, mantap. Tuh ada tulisan kamera ya guys. Kalian bisa baca nggak? Kamera ya. Oke. Ada 2 guys, baru tahu. Mantap. Kamera. Nah, ini buat Lightning tuh biasanya identik dengan iPhone ya guys. iPhone tahun 2025 ke bawah sebelum iPhone 15. Nah, iPhone 14 tuh dia masih pakai adaptor Lightning kayak gini ya. Jadi mungkin yang HP-nya selain iPhone ataupun iPhone yang pemakaiannya seri di bawah 14 ya, pokoknya bukan 15 nih ya, ini bisa banget dipakai ya. Nah, sebenarnya kalau kalian tanya ini buat apa, ini buat nyambungin lagi guys. Kalau semisal ada penghubung yang lain, nanti bisa dihubungin ke sini lagi. Jadi ini sangat kebantu ya. Dan tentunya bahannya udah bener-bener terjamin gitu. Ini kain, tapi bukan yang kaleng-kaleng gitu loh. Bagus banget nih. Tahu banget ini bahan yang kokoh gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini dia ada juga buat ngecas mikrofonnya tersendiri gitu. Nah, ini belum pernah dibuka ya, masih tersegel. Lanjut. Di sini juga ada magnetnya karena mikrofon ini dia juga bisa ditempelkan dengan magnet. Nah, magnet itu sekecil ini ya, guys. Benar-benar kecil banget ya, guys. GG Gaming. Nah, sisanya ini apa kalian tahu guys? Ini adalah busa-busa ya, busa-busa halus. Ini kita keluarin semua deh. Ini busa-busa yang bisa ditempelkan ke masing-masing mikrofonnya. Jadi ada 3. Gunanya busa-busa apa bang? Nah, jadi Verovers, gunanya busa-busa ini adalah untuk meredam suara kebisingan atau lebih spesifik lagi adalah suara angin ya. Jadi makanya banyak bulu gini untuk menetralisasikan angin tersebut ya. Ini ada 3. Halus banget guys. Nanti bisa ditempelkan. Oke. Kita lanjut ke mikrofonnya. Oke, tadi kita udah tahu isi di dalam case mikrofon itu apa aja. Jadi ada 2 transmitter, 1 receiver, charging case, 3 windscreen peredam angin ya, 2 magnet clip, terus kabel pengisian daya dan beberapa kabel adaptor Type C, Lightning, TRS dan TRRS, dan tentunya adalah tas penyimpanan atau case yang eksternalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke mainnya, yaitu Takara-nya. Jadi ya, okay, let's see. Nah, jadi dia urutannya ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini sebenarnya dia di tengah nih. Kamera ini di tengah. Nah, mantap. Nah, jadi bedanya apa ya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Semua ini adalah mikrofon. Cuma yang paling sering dipakai untuk sebagai receiver atau penerima itu sendiri, penerima suaranya adalah yang merah ya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin yang bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah. Dan sisanya yang warna hitam ini adalah transmitter. 2 ini ada transmitter atau penerima suaranya. Nah, atau pemancar suaranya, sorry. Ya, kita bisa keluarin satu-satu. Seperti ini. Ini ada tulisan TX. Apa ya? TX itu serinya ya? Ini serinya, ini deh, Takara. Ini TX apa ya? Ada magnetnya di sini. Ini kurang tahu juga buat apa. Nah, ini bisa buat dihubungkan ke mic-nya nih. Oke. Nah, tadi magnetnya ini kita tempelin kemana ya? Nah, magnetnya ini kita tempelin ke dalam sini guys. Jadi dalam sini nih, ini dia ada magnet nih. Waduh, ngeblur. Jadi dalam sini pokoknya ada magnet yang bentukannya sama kayak gini. Jadi benar-benar compact ya. Oke, kita keluarin semuanya dulu. Oke, seperti ini bentukannya setelah kita keluarkan. Dia cukup, nggak bisa dibilang besar, nggak bisa dibilang kecil. Pokoknya ukurannya sangat compact lah ya. Kan ada mikrofon yang emang secara dia ada yang bulat, bentuknya kecil banget gitu ya. Atau merek sebelah yang baru-baru ini ngebuat dengan harga yang begitu tergoreng gitu kan. Cuma ini menurut aku adalah sejauh ini yang paling compact. Kenapa? Karena setelah aku research, di antara yang lain ini sudah memenuhi persyaratan yang aku butuhkan. Yap, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Setelah itu, nggak banyak sih. Cuma di sini ada tombol
power ya, ada power. Terus ada tombol buat noise reduction-nya di sini, plus min ya. Coba kita nyalain dulu yang ini ya guys. Nih. Nah, dia akan ada lampu kelap-kelip ini. Setelah itu kita nyalakan yang ini guys. Oh, setelah itu kita bisa nyalain noise reduction-nya. Nah, noise reduction itu pencet yang minus ya, bukan yang plus, yang minus. Oh, dia belum kehubung jadi gini guys. Oke, kita langsung aja kali ya ke operasionalkannya. Oke guys, jadi buat mengoperasionalkannya kita cuma butuh satu perangkat aja buat kita testing atau buat perekaman nanti. Nah, karena sekarang aku pakai yang iPhone ya, which is dia adalah Type Lightning. Nah, bisa banget nih. Nanti kita coba di Type C dan di kamera ini. Nah, ini guys. Ini dia. Ini adalah yang buatnya lighting tadi. Oke. Kita sambungin ke iPhone dulu guys. Nah, sini aku sambil instruksikan bagaimana cara menyalakannya ya. Jadi pastinya dicolok dulu ya ke dalam sini. Oke. Setelah itu kita pilih receivernya yang warna merah. Mungkin karena dia merah sendiri kali ya. Oke. Kita colok ke yang Type C nya guys. Ini ada Type C, jadi kita colok. Set. Oke. Setelah itu kita nyalakan bebas yang mana aja. Nah, aku nyalakan yang ini. Kita nyalain cukup hold yang lama. Nggak yang lama juga sih. Gini aja. Nah, ini dia udah nyala nih. Dua-duanya udah nyala nih. Kelihatannya lampunya biru. Nah, ini dua-duanya udah nyala. Nanti tinggal kita record aja. Nih, aku pakai ini ya. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nih, sekarang kita lagi testing video baru kita menggunakan mikrofon Takara Intro X3. Bagaimana suaranya? Ya. Mantap ya. Suaranya jernih dan mungkin kita belum tes di kebisingan buat ngetes noise reduction-nya. Cuma sejauh ini bagus banget ya. Yang normalnya dan mungkin kalau kita pakai yang kayak gini ini akan lebih terbantu sih. Oke deh. Oke guys, karena tadi udah nyobain yang di iPhone, sekarang kita nyobain yang di kamera. Nah, di kamera ini kita memakai adaptor yang berbeda. Jadi kita memakai yang ini nih. Ini plus banget ya. Maksudnya ada dua adaptor, jadi kita nggak perlu pusing buat nyari-nyari adaptor lagi nih, kabel yang emang udah disediakan ya guys. Mantap banget nih. Kita pakai yang udah dibuka aja segelnya ya. Nah, caranya gimana buat kita memasukkan dan mengoperasionalkannya lewat kamera. Nah, sekarang aku mau contohin ke kalian gimana caranya lewat kamera aku, yaitu lewat kamera Canon G7X Mark III. Let's go. Oke guys, jadi caranya gimana? Ini cukup kita cari yang ada tulisan mic-nya ya. Nih, di sini katanya ya. Di sini ada tulisan mic ya. Oke, jelas ya. Nah, kita masukin di sini. Kita buka dulu sebentar. Oke, ini kita udah masukin. Selanjutnya kita masukin receiver ya, atau penerimanya yang warna merah ya. Nih. Karena tadi udah nyala, ini kita udah masukin. Jadi langsung aja kali kita tes nih ya. Dan makanya yang ini sebagai transmitter ya, atau pemancar ya. Let's go. Oke guys, sekarang kita cobain yang di kamera aku ya. Kita cobain apakah suaraku terdengar jelas. Seharusnya kualitasnya tidak begitu berbeda ya, walaupun beda perangkat, karena yang dinilai dari sini adalah kualitas mikrofonnya tersendiri. Dan setelah aku tadi melihat yang di HP itu cukup bagus ya. Suaranya emang jelas, jernih, dan natural tentunya ya. Dan kebisingan, walaupun kita nggak pakai noise reduction, kebisingannya itu yang mungkin di kamar aku sekarang adalah AC ya. Mungkin AC tapi nggak terlalu begitu berisik. Dan bahkan nafas kita terdengar dengan jelas gitu ya. Dan gimana menurut kalian, bisa nilai sendiri dan komen di bawah ya. Oke guys, terakhir kita bakal nyobain pakai busanya. Gimana? Mungkin kalau pakai busa adakah perbedaan? Nanti setelah ini aku juga nonton ya. Cuma kita sekalian closing aja. Dan
kedepannya kita bakal terus memakai mikrofon ini sebagai daily vlog kita dan daily content kita tentunya. So, thank you guys yang buat udah menonton. See you guys in the next vlogs. Dan jangan lupa buat nonton video-video aku yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.